Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Proktor AN tahun 2021 yang kami hormati, pada kesempatan kali ini akan kami bagikan tentang sebuah aplikasi, demo aplikasi AKM offline. Aplikasi ini sesuai namanya, ini bersifat offline Bapak Ibu, bisa digunakan untuk melatih para siswa di sekolah Bapak Ibu yang akan menjadi peserta asesmen nasional yang akan mulai dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Oktober, bahkan kalau SD sampai dengan awal November gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan yang pertama nanti download di link deskripsi yang sudah saya sertakan dalam video ini. Setelah di-download, langkah berikutnya Bapak Ibu silakan ekstrak terlebih dahulu. Nanti akan ada 3 file ya. Yang pertama adalah panduan untuk aplikasi demo ini, kemudian penanganan masalah jika Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini masih ada kendala. Kemudian Bapak Ibu masih satu folder lagi dalam bentuk RAR, kita ekstrak lagi filenya. Baik Bapak Ibu, jika sudah selesai ekstraksi untuk folder ANBK demo RAR ini, sekali lagi folder ANBK demo ini harus kita pindahkan, copy pastekan ke drive C, dan kita tidak boleh merubah nama folder ini ya. Jadi kalau sudah di copy pastekan nanti akan tampil seperti ini, sama seperti tadi, cuma ini posisinya sekarang di drive C. Jadi sekali lagi wajib di drive C. Untuk menjalankannya Bapak Ibu sangat mudah Bapak Ibu, tinggal dibuka saja, double klik, kemudian di sini sudah ada satu file ANBK demo yang executable ini. Bisa dengan double klik ataupun dengan klik kanan run as administrator, sama saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau ternyata Bapak Ibu eksekusi aplikasi ini ada masalah, silakan dilihat panduan penanganan masalah yang sudah juga kami sertakan dalam file yang Bapak Ibu download. Baik Bapak Ibu, kita coba jalankan dengan cara double klik. Kita tunggu sampai dengan komputer menampilkan halaman utama di aplikasi ANBK demo ini. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kita klik demo aplikasi, maka sistem akan menampilkan halaman awal seperti ini. Ini sama persis dengan aplikasi ANBK yang akan digunakan nantinya. Kita ketikkan usernya, tadi usernya adalah user 001, passwordnya 123456, kemudian tekan asterik atau bintang. Untuk memastikan bahwa password yang sudah kita ketikkan benar, silakan klik ikon gambar mata yang ada di sebelah kanan ini ya, view password, maka akan tampil password yang kita ketikkan. Kita baca terlebih dahulu, apabila keduanya sudah benar, usernya benar, passwordnya benar, lalu kita klik login. Maka kita akan diarahkan ke halaman berikutnya. Di sini kita sudah ada token yang nanti akan dimasukkan juga di sini. Kemudian ada informasi tentang data peserta, kemudian jenis tesnya, kemudian field atau isian untuk mengisikan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir, serta token. Yang perlu diketahui Bapak Ibu, untuk token ini harus diketik sama persis ya, tidak boleh berbeda, jadi harus sama persis. Oke, baik, yang pertama kita perlu mengetikkan namanya siapa, silahkan diketikkan. Kemudian tanggal lahir, kita memilih tanggal, kita bisa menggunakan scroll atau roda yang ada di mouse kita apabila kita menggunakan mouse. Kalau tidak, kita gunakan scroll bar yang ada di sini. Klik tahan, kemudian geser atas bawah ya, misalnya tanggal lahir tanggal 20. Bulan juga sama, kita bisa geser-geser mouse untuk memilih, misalnya bulan Agustus. Tahun, kita pilih tahun yang sesuai dengan tahun kelahiran kita, misalnya tahun 2009 umpamanya. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah memasukkan token. Sekali lagi, tokennya harus sama persis dengan yang ditampilkan oleh sistem ya, harus sama persis. Dalam hal ini contohnya BEMKCE, maka di sini juga tulis sama BEMKCE. Kita baca kembali sebelum disubmit, pastikan semuanya sudah benar, datanya sesuai, mata ujiannya sesuai, namanya sesuai, tanggal, bulan, tahun lahir sesuai, dan tokennya sudah sesuai. Jadi selalu dibiasakan membaca terlebih dahulu informasi yang tampil sebelum klik tombol apapun. Baik, selanjutnya kita klik submit, maka kita akan diarahkan ke halaman konfirmasi tes. Dan juga seperti tadi, kita biasakan baca dulu nama soalnya apa, status tesnya, waktu tesnya, dan alokasi waktunya. Bila semuanya sudah sesuai, silakan klik mulai. Tapi kalau ada yang tidak sesuai, misalnya harusnya tes numerasi, kok tampilnya di sini literasi misalnya pada saat nanti, maka jangan klik mulai
ya. Jadi pastikan selalu membaca terlebih dahulu informasi yang tampil di layar monitor. Kemudian kalau sudah sesuai silakan klik mulai, maka sistem akan mengarahkan kita ke halaman soal. Baik, perlu diketahui untuk AN ini soalnya bentuknya variatif, mulai dari pilihan ganda ya, kemudian jawaban multiple, artinya jawaban boleh lebih dari satu, kemudian menjodohkan, klik and drag, dan juga essay. Kita bisa lihat Bapak Ibu di sini ada informasi soal nomor berapa. Di sini untuk memperbesar, memperkecil atau mengatur ukuran huruf ya, kita bisa lakukan seperti ini ya. Kemudian di sini ada sisa waktu mengerjakan masih 59 menit, dan ini adalah daftar soalnya. Ada berapa soal yang harus kita kerjakan. Warnanya masih putih seperti ini, berarti soal itu belum dikerjakan. Kita bisa langsung menuju ke soal yang belum dikerjakan umpamanya. Misalnya kita mau menuju ke soal nomor 10, maka kita langsung klik pada kotak yang berangka 10. Kalau kita ingin kembali ke soal nomor 1, silakan klik pada kotak yang bertanda nomor 1. Kita juga bisa mengganti jawaban. Di sini misalnya contohnya sudah dijawab C, tapi kita ingin ganti B, maka silakan diganti. Mengganti jawaban untuk pilihan ganda bisa menggunakan mouse, juga bisa menggunakan keyboard langsung. Jadi saya ketik A, saya ketik B, saya ketik C, dan saya ketik D. Ini untuk jawaban pilihan ganda. Apabila sudah, silakan klik soal berikutnya, maka akan tampil soal selanjutnya. Di sini kita bisa melihat di sini contoh soal yang multiple. Jadi jawaban boleh lebih dari satu. Ini namanya multiple ya. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Di sini paket benar salah. Jadi sekali lagi untuk AN ini soalnya variatif ya. Ada pilihan ganda, ada jawaban multiple, dan juga ada menjodohkan, benar salah, dan juga isi. Soal berikutnya ini contoh isi. Silakan mengetik jawaban. Oke, ini soal isi. Biasanya ada keterangan misalnya batasannya berapa karakter misalnya. Kalau tidak ada keterangan berarti tidak ada batasan berapa karakter atau berapa kata ya. Kemudian kalau kita ingin ke soal sebelumnya, kita juga bisa menggunakan tombol yang berwarna merah. Ini soal sebelumnya, ini adalah soal berikutnya. Atau kita bisa mengecek berapa soal yang sudah dikerjakan dan mana saja soal yang belum dikerjakan. Demikian juga misalnya kita berada pada soal nomor 7. Soal nomor 7 itu belum dikerjakan, kemudian kita merasa soal ini sulit, ingin kita lewati terlebih dahulu, itu juga diperbolehkan. Misalnya ini kita berada soal nomor 7, kemudian soal ini dirasa sulit, kita lewati lebih dahulu, masuk ke soal nomor 8. Di sini lagi-lagi soal untuk multiple jawabannya ya. Oke, kemudian soal berikutnya dan seterusnya. Sekali lagi untuk mengecek apakah sudah dijawab semua atau belum, atau soal mana yang belum dijawab, gunakan menu tombol daftar soal. Selanjutnya Bapak Ibu, apabila kita sudah berada pada soal nomor terakhir, kebetulan dalam contoh ini kita lihat di daftar soal, ini ada 18 soal, dan sekarang kita berada di nomor 18, berarti ini adalah soal terakhir. Misalnya ini sudah diisi ya, ini sudah selesai mengisi jawabannya, mengetik jawabannya ya. Sebelum kita akhiri, sebelum kita klik tombol selesai, sebaiknya kita pastikan dulu klik ke daftar soal dan memastikan seluruh soal sudah dijawab atau sudah dikerjakan. Tadi dalam contoh ini, kalau yang sudah berwarna hitam, sudah berwarna biru, berarti sudah dikerjakan ya. Jadi kalau sudah berwarna hitam ya, mohon maaf, kalau sudah berwarna hitam itu berarti soal sudah dikerjakan. Tapi kalau masih berwarna putih berarti soal belum dikerjakan, dan berwarna biru ini sebagai penanda kita sedang mengakses soal nomor berapa. Jadi kami ulangi, yang sudah dikerjakan berwarna hitam, kalau yang belum dikerjakan berwarna putih, dan warna biru ini sebagai penanda kita berada di soal nomor berapa. Baik, cara mengakhirinya apabila asumsinya kita sudah selesai mengerjakan seluruh soal, kita klik tombol selesai, kemudian sistem akan memberikan konfirmasi tes. Apakah Anda yakin ingin mengakhiri ujian dan seterusnya? Apabila tidak yakin, klik tidak, maka kita kembali ke daftar soal, dan selama waktunya masih tersedia, waktunya masih ada, kita masih berhak untuk mengganti jawaban atau memperbaiki jawaban yang sekiranya kita masih ragu. Baik,
Dalam contoh ini, saya akan coba untuk mengakhirinya. Klik selesai. Kemudian centang di sini dengan cara klik. Kemudian klik tombol selesai. Kita centang kembali di sini. Konfirmasi Anda memiliki waktu, tapi kita yakin mau selesai. Klik selesai. Kemudian selesai tes. Baik Bapak Ibu, kita akhiri dengan kembali ke halaman login, biar komputer kembali ke halaman yang utama di sistem ANBK. Baik Bapak Ibu, demikian tata cara menggunakan aplikasi demo ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para peserta didik di sekolah kita untuk melakukan pembimbingan, memperkenalkan sistem AN kepada para siswa kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.